Halo sobat bola sekalian, seperti yang kita semua tahu, BRI Super League sekarang menyisakan 2 laga terakhir. Klub yang bersaing di jalur juara tersisa Persib Bandung dan Borneo FC. Keduanya sama-sama punya koleksi 75 poin, artinya di 2 laga sisa ini gak ada sedikit pun kesempatan untuk Persib maupun Borneo ngelakuin kesalahan. Kesalahan dikit aja, kesalahan sekecil apapun, risikonya pasti langsung berdampak terhadap hasil akhir penentuan gelar juara. Dan walaupun sekarang situasinya Persib lebih diunggulkan karena mereka menang head to head, tapi dengan Borneo FC yang ternyata gak patah semangat dan terus nempel Persib di puncak klasemen, itu sebenarnya cukup jadi ancaman juga. Apalagi peran dari beberapa pemain Borneo FC yang di laga terakhir ketika menang comeback atas Bali United, bisa dibilang ada 2 pemain editan di laga tersebut, yaitu Nadeo Argawinata, bener-bener dia gila banget perannya sebagai kiper. Itu mungkin skill goalkeeper dan refleksnya 99 semua, karena mau bola kayak gimana pun hampir selalu ketahan sama Nadeo. Kalau Borneo gak punya Nadeo, pasti mereka udah kalah dan gak bisa menyaingi Persib. Sama satu lagi, pemain editan lainnya pasti kita semua sepakat, yaitu Mariano Peralta. Bisa dibilang dia 99 semua skillnya, mulai dari dribbling, kecepatan, akurasi, crossing, hingga finishing, semuanya dimiliki lengkap sama Peralta. Tapi, walaupun Borneo FC punya ancaman berupa kekuatan beberapa pemainnya yang overpower, nyatanya Persib juga saat ini punya modal yang gak kalah kuat, bahkan bisa dibilang lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh Borneo FC. Apa aja modal dan kabar baik yang dimiliki Persib jelang menghadapi 2 laga terakhir Super League musim ini? Semuanya bakal kita bahas lengkap di sini. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gue Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi, pasca Persib bisa meraih kemenangan tandang di Samarinda atas Persija Jakarta, jelas itu jadi modal yang sangat positif buat Persib. Seperti yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya, bahwa kemenangan ini bukan cuma bikin Persib dapat 3 poin, tapi juga bikin mereka punya modal yang sangat bagus buat menghadapi 2 laga sisa. Karena sekarang situasinya skuad Persib Bandung ada dalam tren yang sangat positif. Berita baik yang pertama adalah skuad Persib saat ini benar-benar diselimuti sama vibes yang benar-benar bagus. Kelihatan di sesi latihan yang baru aja Persib jalani pasca pulang ke Bandung, mereka punya aura yang benar-benar positif. Semua pemain tanpa terkecuali ada dalam keadaan yang sangat bersemangat dan sangat termotivasi untuk bisa meraih hasil baik di 2 laga terakhir. Nah, tentu situasi ini jadi modal yang sangat bagus buat mereka. Karena di 2 laga terakhir ini, walaupun tantangannya gak seberat ketika mereka menghadapi Persija, tapi ada bayang-bayang negatif yang agak mengganggu skuad Persib Bandung, khususnya buat menghadapi laga tandang melawan PSM Makassar. Apa bayang-bayang negatif yang dimaksud? Bayang-bayang negatif yang dimaksud adalah rekor Persib yang belum pernah meraih kemenangan ketika tandang melawan PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Dari 3 kali mereka tandang ke sana sejak musim 2022-2023, mereka meraih 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Bahkan kekalahan yang mereka dapatkan itu terjadi dalam skor yang cukup telak, yaitu 5-1 dan 4-2. Maka rekor tersebutlah yang bikin away-nya Persib kali ini ke Parepare jadi agak dibayangi sama hal yang negatif. Dan rekor buruk itu juga terjadi bukan tanpa alasan, tapi memang ketika Persib tandang ke Parepare, itu tantangannya lumayan berat, yaitu mereka harus ngelakuin perjalanan yang cukup jauh, mulai dari naik pesawat 2 jam dari Jakarta ke Makassar, kemudian dari Makassar ke Parepare lewat jalur darat sekitar 3-4 jam, maka perjalanan ini jelas sangat menguras energi maupun kondisi para pemain. Ditambah lagi, kalau di musim-musim sebelumnya kondisi stadion maupun rumput Gelora B.J. Habibie itu bisa dibilang kurang baik, gak maksimal sepenuhnya, tapi di musim ini kualitasnya cukup bagus. Harusnya gak ada masalah yang berarti dari segi rumput lapangan. Paling yang jadi masalah pastinya adalah adaptasi sama cuaca yang ada di sana. Itu tentunya jadi tantangan yang harus dihadapi Persib dengan sebaik mungkin. Plus, satu masalah lainnya yang bikin agak merepotkan lagi adalah absennya Boyan Hodak, Lucho, dan Federico Barba. 3 sosok penting di skuad Persib musim ini. Ketiganya harus sama-sama absen dikarenakan akumulasi kartu kuning. Dan buat yang bilang absennya ketiga sosok ini gak ada masalah bagi Persib, bisa dibilang gak sepenuhnya benar untuk Boyan Hodak. Walaupun memang kita tahu peran Boyan Hodak bisa diganti sama Igor Tolić yang juga punya kapasitas sebagai pelatih kepala yang sangat bagus karena dia juga sebelumnya merupakan pelatih kepala. Tapi mungkin kalau semisal situasi di Parepare nanti
terjadi di luar dugaan, misal nauzubillah ya, kejadian kayak waktu Persib away ke Lampung lawan Bayangkara, di babak pertama ketinggalan, mungkin pengendalian psikologi serta motivasi Igor Tolić ini gak sesempurna Boyan Hodak. Bukan berarti gak bagus, tapi gak sesempurna Boyan Hodak, maka di situ yang jadi kerugiannya. Kemudian Lucho dan Barba juga kita semua tahu bahwa mereka punya peran yang sangat penting dan vital di posisinya masing-masing. Tapi ya semoga dengan pemain yang tersedia, di tengah mungkin bisa diisi sama Mark Klok, Adam Alis, ataupun Deddy Kusnandar. Di belakang pastinya diisi Julio Cesar. Semoga mereka bisa menampilkan permainan yang sama baiknya dengan Lucho maupun Federico Barba. Jadi semua tantangan tersebut memang bikin away-nya Persib ke Parepare kali ini jelas gak mudah. Bahkan gak sedikit juga gue ngeliat orang yang justru malah ragu buat Persib bisa dapat kemenangan atas PSM Makassar di Parepare. Tapi jujur, kalau gue pribadi justru tetap yakin dan optimis. Kenapa? Karena modal yang tadi kita bahas di awal, yaitu vibes positif yang Persib miliki sekarang. Itu jelas perannya jadi sangat penting karena setidaknya mereka bisa melawan rekor negatif serta keraguan yang ada dengan kepercayaan diri serta motivasi tinggi yang mereka miliki. Nah, itu buat kabar baik pertama. Kemudian sekarang kabar baik buat Persib yang kedua adalah ada satu sosok yang memberikan support penuh terhadap skuad Persib Bandung di hari ini ketika kita tag video. Yaitu beliau adalah Bapak Haji Umuh Muhtar, manajer Persib Bandung. Beliau memberikan support serta dukungannya secara langsung dengan datang ke sesi latihan skuad Persib Bandung. Bisa dibilang kedatangan beliau ini jarang-jarang, gak di setiap latihan beliau datang, tapi khusus di momen ini, khusus di momen krusial jelang menghadapi 2 laga terakhir, beliau datang untuk memberikan support penuh kepada skuad Persib Bandung. Di sini beliau terlihat memberikan wejangan kepada para pemain yang hal ini jelas jadi sesuatu yang sangat berharga dan bakal berdampak sangat positif untuk skuad Persib Bandung. Kenapa? Karena Haji Umuh ini merupakan sosok yang sangat disegani di skuad Persib. Siapapun pemainnya, mau lokal ataupun asing, pasti sangat menghormati dan menghargai beliau. Maka dengan status beliau yang sangat dihargai dan dihormati itu, kemudian beliau datang untuk memberikan support langsung, jelas dampaknya pasti sangat berarti buat skuad Persib. Dan di momen krusial kayak sekarang, memang dukungan moral itu sangat penting. Pada dasarnya kalau dari segi kualitas, tentu kita semua sepakat bahwa Persib sama sekali gak punya banyak kekurangan. Mereka gak punya banyak kendala yang berarti. Bahkan dengan lawan yang mereka hadapi di sisa musim ini, PSM dan Persijap, secara kualitas di atas kertas tentu dua tim ini jelas jadi tim yang gak diunggulkan buat bisa dapat kemenangan atas Persib. Mereka sekarang sama-sama punya koleksi 34 poin, ada di posisi ke-13 dan ke-14, dan mereka juga udah dipastikan aman dari zona degradasi. Artinya dari segi situasi dan kondisi, sebenarnya udah gak ada banyak hal yang mereka kejar. Beda cerita kalau mereka belum aman, pastinya mereka bakal habis-habisan lawan Persib Bandung. Tapi dikarenakan mereka udah aman, mungkin intensitas permainan yang mereka tampilkan gak akan terlalu ngotot. Dapat kemenangan syukur, kalah juga gak masalah. Maka inilah yang bikin Persib dari segi kualitas di atas kertas harusnya bisa dapat kemenangan atas PSM maupun Persijap Jepara. Yang menentukan sekarang tinggal mentalitas mereka aja. Artinya yang jadi tantangan terberat Persib sekarang bukan kualitas lawannya, melainkan yang jadi tantangan paling berat adalah diri sendiri. Seberapa kuat mereka menghadapi tantangan, seberapa kuat mereka menghadapi tekanan, itu yang bisa bikin mereka mengamankan gelar juara Super League musim ini. Maka itu tadi, dengan dukungan moral yang diberikan oleh Pak Haji Umuh, setidaknya tekanan ataupun tuntutan yang sekarang mereka rasakan itu jadi kerasa lebih ringan. Walaupun semua pihak sekarang, khususnya Bobotoh, naruh harapan di pundak Persib buat bisa jadi juara, kemudian ditambah lagi sama tekanan dari semua pihak lainnya yang gak mau Persib jadi juara, tapi harapan serta tekanan itu bakal kerasa lebih ringan karena sekarang mereka dikelilingi sama orang-orang yang suportif. Artinya di sini Pak Haji Umuh juga gak membiarkan buat para pemain maupun pelatih Persib jalan sendiri. Dia tetap hadir, dia mau menemani proses yang sekarang lagi Persib lakukan dengan harapan kehadirannya ini bisa membuat perjuangan skuad Persib jadi lebih mudah. Sehingga harapannya jelas, yang paling utama adalah Persib bisa menampilkan permainan yang baik, mereka bisa mengontrol dirinya sendiri untuk mendapatkan gelar juara di musim ini. Jadi itu penjelasan tentang modal serta kabar baik yang dimiliki Persib jelang menghadapi 2 pertandingan terakhirnya di Super League musim ini. Jelas perjuangannya nggak mudah, Borneo FC juga tentunya nggak akan berhenti buat terus ngasih ancaman dan mepet poin Persib di puncak klasemen. Maka sekarang kuncinya adalah semoga Persib bisa dengan lancar, gak ada kendala apapun untuk mengamankan 2 pertandingan terakhir dengan hasil kemenangan.
Buat kalian juga para bobotoh, silakan bersamai perjuangan Persib di akhir musim ini. Silakan kalian kasih support yang maksimal supaya perjuangan skuad Maung Bandung bisa lebih mudah. Sekarang coba kalian kasih kalimat dukungan serta harapan terbaik kalian buat Persib di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!